أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi binikmatil iman wal islam wa anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama, Bapak Ibu jamaah sholat isya dan tarawih yang dirahmati Allah. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kelimpahan nikmat, rahmat, sehingga kita bisa masuk pada hari kedua bulan suci Ramadan tahun ini, tahun 1446 Hijriah. Adalah satu kenikmatan tersendiri bagi kita untuk bisa kembali bertemu dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh mubarakah. Maka di hari yang kedua ini, sebagaimana lazimnya di awal-awal kita mengikuti memasuki suatu masa untuk mendapatkan orientasi kita di dalam bulan suci Ramadan ini. Kalau bulan suci Ramadan disebut sebagai bulan yang penuh mubarakah, maka apa dan bagaimana kita bisa memasuki bulan suci Ramadan ini? Hadirin, satu ayat yang paling populer nanti mulai dari awal memasuki bulan suci Ramadan dan mungkin selama bulan suci Ramadan, bahkan setelah Ramadan nanti, adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Maka kami harap untuk tidak bosan-bosan mendengarkan ayat ini, karena ayat ini dilihat dari berbagai macam perspektif. Selama bulan suci Ramadan dikupas itu tidak akan habis, dari berbagai macam perspektif. Dari perspektif pendidikan, dalam perspektif kehidupan sosial, dalam perspektif hubungan suami dan istri, hubungan keluarga, anak dan sebagainya, dalam bisnis dan sebagainya, bisa dikupas dengan menggunakan perspektif ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah ditentukan ketetapan bagimu kewajiban berpuasa sebagaimana telah ditentukan bagi umat-umat sebelummu. Orientasinya adalah la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa menjalankan ibadah di dalam bulan suci Ramadan ini untuk la'allakum tattaqun? Maka ma'asyiral muslimin, para hadirin sekalian, untuk kita bisa mencapai derajat takwa, mengkualitaskan ketakwaan kita, maka kita kembali lagi kepada definisi Al-Quran itu tentang ketakwaan. Maka kalau kita buka di dalam ayat suci Al-Quran, ada di dalam dua tempat itu dibahas. Yang pertama di dalam surat Al-Baqarah ayat 2 dan 3, dan di dalam Quran surat Ali Imran ayat 133 dan 134. Dan saya kira mungkin tidak terlalu asing bagi kita untuk mendengarkan bunyinya. Alif Lam Mim, diawali dari ayat yang pertama.
Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif lam mim. Inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang-orang yang bertakwa itu disebutkan di dalam ayat yang ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Lalu kita ambil lagi di dalam surat Al-Imran ayat 133 dan 134. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada ampunan Tuhanmu dan jannahnya yang luasnya seluas langit dan bumi, dan itu disediakan hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang-orang yang bertakwa? Di dalam Ali Imran 134 dilanjutkan. Alladzina yunfikuna fis syarra'i wad dharra wal kadiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Maka hadirin, kalau kita kembali lagi mensarikan dari dua term Al-Baqarah dan Ali Imran ini, setidaknya ada 7. Mudah-mudahan waktunya cukup ya. Ada 7. Untuk bagaimana kita di dalam bulan suci Ramadan, bahkan mungkin nanti setelah bulan suci Ramadan menjadi orientasi dan pegangan kita. Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Kata kuncinya adalah yu'minun, beriman. Artinya bagaimana di bulan suci Ramadan ini dengan ibadah puasa kita bisa melejitkan kualitas iman kita kepada Allah. Melejitkan, mengkualitaskan iman kita kepada Allah. Dengan berpuasa itu sangat cukup sebenarnya. Karena di hadis qudsi Allah menyebutkan bahwa ibadahmu, sholat, zikir, dan lain sebagainya adalah untukmu. Tetapi puasa adalah untukku, kata Allah. Maka aku nanti yang akan memberikan pahalanya. Aku yang akan memberikan balasannya. Artinya ma'asyiral muslimin, kalau kita mungkin zikir, berpuasa, sholat dan sebagainya, mungkin bisa jadi adalah orientasinya adalah untuk kita begini dan begitu, mendapatkan pahala Allah dan sebagainya. Tetapi berpuasa ini adalah di sisi Allah yang memberikan, untuk Allah. Maka konteksnya adalah keimanan kita kepada Allah ini yang penting. Dan kualitas itu akan kita bisa rasakan, tolok ukurnya ada. Kalau menurut Nabi, ada sebuah hadis di dalam riwayat Bukhari tentang manisnya iman. Ada 3 hal. Ini hadis dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Nabi mengatakan ada 3 hal. Dengan 3 hal itu engkau akan merasakan manisnya iman. Yang pertama adalah menjadikan Allah dan Rasul-Nya lebih engkau cintai dari segala apapun di dunia ini. Allah dan Rasul-Nya lebih dicintai daripada yang apapun yang ada di dunia. Ini kalau anak-anak muda kan biasanya kalau cintanya, rasa cinta, biasanya kalau kepada sama lawan jenis ya, mungkin kepada istri kita. Kadang-kadang kan ada semacam ungkapan puitis gitu ya. Engkaulah segala-galanya. Kebalik. Sesungguhnya yang segala-galanya itu adalah Allah. Maka cinta kepada Allah dan Rasul-Nya itu harus ada di segala-galanya. Lebih dari yang lainnya.
Maka kalau ketika dipanggil oleh Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nah kita tinggal milih. Kita mau langsung kepada Allah, bersegera kepada Allah, atau masih kita tunda dengan keperluan-keperluan duniawi kita. Ini cara mengukur ya. Yang kedua, ia mencintai seseorang, mencintai orang lain, tidak lain cintanya karena Allah. Kalau kita mencintai anak kita, mencintai istri kita, mencintai keluarga kita, mencintai orang tua kita, ataupun apa segala pun di dunia ini, tidak lain karena Allah. Jadi jangan dibalik posisinya ya. Jadi kita mencintai segala yang di dunia itu karena kita cinta kepada Allah. Yang kedua. Dan yang ketiga, dia benci kembali kepada kekufuran, seperti ia benci bila dilempar kepada api neraka. Jadi sudah membenci kepada kekufuran. Dengan tiga hal ini maka dia akan bisa merasakan nikmatnya iman. Nikmat iman itu adanya di dalam dada. Mungkin kita kalau bisa merasakan, kalau dalam ayat Al-Quran disebutkan, jika engkau dibacakan ayat-ayat Al-Quran, maka bergetar hati. Itu berarti bisa mengukur sendiri. Itulah rasanya seperti itu. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, wa yuqimunas sholata, dan orang-orang yang menegakkan sholat, yang menegakkan sholat. Kalau ukur orang yang bertakwa adalah orang yang menegakkan sholat. Tapi sholat yang seperti apa? Sholat yang seperti apa? Sesungguhnya sholat itu memiliki hikmah yang luar biasa. Kalau kita akan membicarakan soal sholat, ada satu kitab, buku kitab ya, khusus membicarakan persoalan sholat, itu sudah berbab-bab, berbuku-buku. Kalau dibahas sangat panjang sekali. Maka setidaknya kita bisa mengambil hikmah dari pelajaran sholat itu adalah, yang pertama, sholat itu membangun kesadaran spiritual. Dan yang kedua, sholat itu membangun kesadaran akan pentingnya waktu, berdisiplin dengan waktu. Dan yang terpenting, sholat itu adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Bagaimana? Yang pertama, terkait dengan sholat itu melatih kita untuk berdisiplin dengan waktu. Karena Allah telah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 103. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya. Jadi ada kaitannya sholat ini dengan waktu. Maka orang yang menghargai sholat, mengerjakan sholat itu sesungguhnya dia telah berdisiplin dengan waktu. Dan tentu akan membangun kesadaran spiritual. Karena Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 45 dan 46, di mana orang sholat itu adalah tolok ukurnya kekhusyuan. Ya, di ayat 45 dan 46 Allah menyatakan, wasta'inu bis-sabri was-shalah innaka lakabiratun illa 'alal khashiin. Kalau kita di dalam surat Al-Baqarah, di dalam sholat kita sudah menyatakan
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aku beribadah kepadamu dan aku meminta kepadamu, minta pertolongan kepadamu. Bagaimana kita minta pertolongannya? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mohonlah kepada Allah pertolongan dengan sabar dan salat. Tetapi itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Orang-orang khusyuk itu seperti apa? Maka disebutkan di dalam ayat 46. Alladzina yadunnuna annahum mulaku rabbuhum wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang merasakan, meyakini akan bertemu dengan Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepada Tuhannya. Maka ketika sholat kita sudah sampai kepada hal tersebut, maka itu akan menjadi benteng bagi kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena sesungguhnya sholat itu adalah merupakan implementasi, dapat kita implementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk dalam rangka apa? Ketika kita sudah merasakan dilihat oleh Allah atau merasakan yakin akan bertemu dengan Allah, maka tidak akan berani kita melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Kiranya ini dulu mungkin yang bisa kami sampaikan, yang lainnya mungkin bisa di lain waktu karena banyak hal terkait dengan orientasi Ramadan ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah dari Allah, petunjuk barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.